Pernah nggak kalian ngerasain kalau belajar itu susah? Dan entah seberapa banyak waktu yang kalian gunakan buat belajar, kalian tuh ngerasa nggak pernah puas sama hasil pembelajaran kalian. Kalau misalnya kalian pernah, sebenarnya kalian nggak sendirian. Ini tuh banyak banget dialami sama banyak orang. Dan di video ini gue bakal bahas details gimana sih sebenarnya kita bisa overcome situasi ini. Jangan lupa share dan follow buat bagiin video ini ke teman-teman kalian dan supaya video ini lebih bermanfaat. Masih banyak miskonsepsi yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Kunci utama dalam belajar efektif itu adalah memahami konsep. Karena saat kita bisa memahami konsep, maka kita juga bisa lebih mudah mengaplikasikannya di dalam berbagai macam situasi dan otomatis informasinya pun juga lebih tersimpan dalam memori jangka panjang kita. Caranya gimana buat memahami konsep? Caranya cukup simple. Kalian bisa mulai dengan mencoba membuat definisi kalian sendiri terhadap sebuah konsep dari ilmu baru yang kalian terima. Bisa juga kalian buat perumpamaan yang umum yang mirip sama konsep yang baru kalian terima. Contohnya kalau misalnya orang-orang zaman dulu gitu ya, penemu-penemu kita, banyak banget mereka sederhanakan sebuah konsep supaya lebih mudah diingat gitu. Contohnya misalnya Rutherford yang menjelaskan bahwa konsep atom yang dia temukan itu mirip seperti tata surya yang mana ada intinya dan ada berbagai macam planet yang mengitarinya. Itulah konsep atom yang dia jelaskan supaya lebih mudah dipahami. Yang kedua, kita harus sadar tentang metacognition. Metacognition ini adalah kemampuan untuk memahami proses pembelajaran kita atau diri sendiri. Kita harus bisa paham di mana sih sebenarnya kita bisa belajar dengan efektif. Fokuskan waktu, usaha ke metode pembelajaran yang memang paling efektif buat kita. Dan jangan cuman coba metode pembelajaran yang kuno gitu, kayak misalnya baca ulang ataupun juga mencatat, tapi juga coba manfaatin metode-metode lain kayak misalnya spaced repetition ataupun Feynman, ataupun juga masih banyak banget metode belajar lainnya yang bisa kalian coba. Ketiga adalah chunking. Di chunking ini adalah intinya kita membagi berbagai macam informasi yang kita terima jadi bagian-bagian kecil supaya kita bisa lebih mudah mengelolanya, memprosesnya, dan bahkan untuk mengingatnya. Contohnya, ini cara gue buat belajar Notion waktu itu, dari yang pemula banget sampai sekarang punya sertifikatnya dan bahkan udah bisa jadi side hustle gue juga. Nah, ini adalah proses chunking yang gue lakuin ketika gue belajar Notion. Karena Notion itu sebuah aplikasi yang cukup kompleks sebenarnya dan banyak banget hal-hal yang bisa dipelajarin di sini. Akhirnya gue coba pecah pembelajarannya dari hasil riset gue di internet dan akhirnya gue bisa bikin si Notion Guidebook ini dan gue bisa belajar dan track progres pembelajaran gue gitu, mulai dari hal-hal yang mungkin sederhana kayak cuman sekedar gimana cara bikin page ataupun hal-hal yang intermediate gitu ya, kayak misalnya gimana cara kita bisa bikin progress bar, sampai bahkan gue juga belajar gimana caranya bikin database yang saling terkoneksi ataupun juga gunain fitur relation ataupun juga fitur rollup. Nah, ini adalah sebenarnya proses yang bisa kalian gunain juga nih ketika belajar berbagai macam hal gitu. Jadi coba terapin proses chunking gitu. Yang keempat, kita juga harus terapin yang namanya Renaissance Learning. Renaissance Learning ini adalah pendekatan belajar yang menekankan pada pengembangan kalian berpikir kritis, pembacaan masalah, dan juga keterkaitannya antar ilmu lain. Sederhananya, kita harus melihat bahwa sebuah ilmu, sebuah informasi itu sebenarnya punya keterhubungan antara satu sama lainnya gitu. Jadi jangan terlalu mengkotak-kotakan, jangan sampai kita nggak suka sama ilmu tertentu. Karena dengan menerapkan Renaissance Learning ini, pertama kita punya yang namanya learning agility gitu, atau kemampuan buat belajar lebih cepat terhadap ilmu-ilmu baru gitu. Dan ini bakal sangat berguna banget nanti di dunia profesional, dan ataupun kita juga bakal bisa lebih mudah memahami berbagai macam konsep dengan cara mengadaptasikan ilmu-ilmu yang kita punya dengan ilmu-ilmu lain. Atau dalam hal-hal yang lebih expert lagi, kalian bahkan mungkin bisa menyatukan dua ilmu menjadi satu dan menjadi sebuah ilmu baru. Gak heran kalau di orang zaman dulu banyak banget filsuf yang juga ternyata seorang ahli matematika ataupun bahkan dokter yang ternyata filsuf dan juga sosiologi dan lain-lainnya. Itu karena mereka menerapkan Renaissance Learning yang mana mereka memang suka belajar dan suka mengelola informasi. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian udah nerapin berbagai macam konsep tadi? Ataupun kalian punya saran buat rekomendasi belajar yang lebih baik? Coba tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau belajar Notion, coba cek link di deskripsi buat dapetin gimana cara kalian bisa belajar Notion dengan cepat dan mudah. See you on the next video.